Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode spesial kali ini ya. Karena kita memang harus ngejar untuk menyebarkan seluas-luasnya kabar gembira ini ya Rick, ya acara nanti bulan Juli yang ada di Malang itu. By the way Rick, ingat kan ya, kita kan ketemu orang ini kan beberapa bulan yang lalu ya, membuat podcast. Kita ya perlu toh. perkenalkan orang di tengah ini adalah pemilik Bedes. Jadi punya sepeda gravel baru namanya Bedes. Ya, dan dia itu adalah lurahnya Malang. Oh, bukan lurah, Apa? wali kota Bayangan. jurusan Blusuk. Lah ya. Bukan jurusan aspal. Kalau jurusan aspal kan Ya. wali kota resmi. Ya, Ini wali kota Bayangan. Ya. Jadi dia itu areal tak tersentuh. Makanya yang kemarin itu kan kita buat episode di mana saya sama dia bicara soal banyak tentang rute-rute di Malang kan. Nah, dari perbincangan itu akhirnya kejadian sungguhan Rick, bahwa dia membuat kamu sama dia membuat event yang beneran. Jadi Kan supaya yang bisa menikmati itu kan bukan cuman yang tahu. Iya, jadi maksudnya saya gini loh. Kita di podcast ini ya membuat episode itu bukan sekedar cuman bual-bualan tok. Oh, enggak, sorry ya. Sorry ya. Iya, jadi Karena kita bukan orang bocai. iya, jadi terjadi sungguhan ya. Iya. Jadi bulan Juli ini benar-benar ada event resmi loh guys ya. Resmi. Nah, kita sampai undang orangnya yang datang lagi. Oh iya. Ayo. Ini sampai kita kasih baju Shimano. Nah, bicaralah panjang lebar ya tentang ngoceo. Tentang acara nanti dengan segala rute-rute yang kamu Eksotis. anggap hidden gem itu ya. Jem. Jadi intinya rute-rute ini Kop. Jadi rute-rute ini sebetulnya yang berusuk-berusuk dia duluan. Iya. Terus dia ngasih tahu, oh nanti jalan gini. Iya. Lewat ini aja. Jadi saya bagian ngipasi setannya. Oh gitu. Ya. Jadi di mana rute-rute itu eksotik. Iya. Nah, eksotik, rada nyeleneh, Yes. menantang, tapi akan teringat-ingat. Iya. Intinya kan itu. Iya. Kita ngikuti event itu kan tujuannya untuk mengikuti dan menikmati event Yes. plus pemandangannya, Iya, makanya. plus eksotiknya. Yes, semua plus-plus lah ya. Plus. Kan warga Konoha ini kan seneng yang plus. Mulai dari pijet, makan, bonus, diskon, semuanya plus. Makanya, oke lah, ya Dik ya. Sekarang kita mau dengar sendiri sih dari mulutnya si dia ini. Bedes. Apa sih yang ini saya berani gitu cuman karena di dalam ruangan ini aja kok ya. Karena apa? Lebih senior dari saya. respect. Kalau di luar kualat saya, kalau di sini saya lebih senior dari dia. Oke. Ayo, terpaksa sharing mikrofon ya Rick ya, enggak masalah ya. Oke Martin. Kira-kira kejutan apa nanti yang akan kamu sajikan kepada orang-orang yang sudah mendaftar, cyclist yang sudah berkorban untuk mendaftar loh ya di acara. Ya Pak. Oke, share. Ya, jadi begini kok ya Kop. Setelah omong-omong kemarin di podcast yang kemarin kan, rutenya begini. Nah, Erik juga, kepingin rute-rute begini. Akhirnya kita gini, udah ini kita buat aja lah satu event resmi, event gravel. Jadi nggak melulu gravel sih sebetulnya, ada kita istilahkan urban cycling. Urban cycling itu adalah rute yang kita lalui adalah mengitari kota Malang. Jadi mengitari kota Malang. Nah, mengitari kota Malang sampai masuk ke Kabupaten Malang, nanti balik lagi ke kota Malang. Nah, jadi di sana ada macam-macam rute sih, memang ada mulai dari perkampungan,
kemudian jalan-jalan protokol Kota Malang juga ada. Ya. Kemudian daerah-daerah pedesaan, ada sawah, ada juga perkebunan tebu dengan pemandangan yang eksotik juga di sana. Selain itu juga banyak kejutan. Di sepanjang rute itu banyak kejutan. Itu Pak Dokter ini sangat suka kejutan. Jadi minta, kalau buat rute kalau nggak ada kejutannya saya nggak mau. Oh gitu ya. Ya, ada beberapa kejutan yang Element of surprise ya. ya surprise. Ya. Ada yang Bentar. Kalau saya mau boleh tanya, kejutannya itu apa? Apakah kejutannya itu berupa level of difficulty, ngerti ya? Atau rute yang aneh atau apa gitu? Oh, itu saya bisa jawab. Ya. Yang pertama saya saya kasih bocorannya yang lalu. Iya. Apa? Underwater bridge. Oh itu, maksudnya itu berarti itu termasuk dari kalau dikategorikan itu pemandangan ya? Bukan pemandangan apa? Itu obstacle. Oh obstacle. Plus pemandangan, plus kejutan, plus lucu-lucuan. Wah plus kabeh. Loh, berarti yang melalui rute itu happy pasti. Dituntut handlingnya harus bagus. Bukan harus bagus, handling payah pun enggak masalah. Ya itu lebar kok. Lebar. Soalnya saya tanya gitu soalnya aku wedi. Itu aku sih wedi soalnya aku terus, newbie di NTB. Ada itu. Terus nanti ada lagi apa rute kejutan. Kalau ini betul-betul rute kejutan. Nah, itu tanjakan yang bikin orang misuh. Itu kan saya sudah kasih tahu semua clue-cluenya. Ini tanjakan misuh. Jadi tanjakan cok. Oh, mantep kan, bro. Cok. Finishnya Bromokom bisa kalah itu ya. Wah, kalah. Beneran? Bener. Wih. Bener. Kejutan ini. Ya toh kalau Bromokom kan langsam naik. Langsam. Ini 200 meter tapi langsam naik. Enggak, ini turun. Datar. Cok. Apa cok ono maneh. Nah, tapi itu yang jadi gini, jangan melihat itu sebagai sebuah jangan. Tapi melihat enggak boleh ngeluh ya. Enggak boleh. Kalau itu namanya sudah kalah sebelum perang. Jadi sudah crut sebelum jalan. Nah, repot, ya toh. Nah, terus itu masih 2. Iya. Ya toh. Dia sudah siapin kejutan lagi. Ada lagi. Ayo. Ayo. Ya, Pak. Oke. Memang karakter dari rute yang saya buat bersama teman-teman. Dalam hal ini saya kan juga ada teman dari GXID Malang. Kami buat rutenya itu memang berkesan. Jadi setelah seperti Erik bilang, nanjak terus cuk. Ada juga yang nggak perlu cuk tapi waduh. Oh oke. Angkat sepeda harus lewat satu obstacle itu ada. Dan memang kita buatnya itu menjadi apa ya? Diingat-ingat terus. Memorable. Nah, itu berarti gini, wah ini rutenya ini kalau bisa tak baleni lagi lah. Aku ulangi lagi lewat sini. Nah, seperti itu. Ini dia jadi. Terus ada juga satu segmen itu gravel yang cukup panjang di tengah apa ya, kebun tebu yang panjang itu. Orang nggak akan menyangka ternyata di Malang yang katanya rutenya naik turun ya, ada elevasi, ternyata ada satu yang flat panjang itu ada juga. Jadi memang sebetulnya banyak kejutan-kejutan. Oh ternyata ada ya di sini. Ternyata ada di sini. Nah, sebetulnya saya kepingin, Dokter Erik, rute yang jembatan hilang, Anda cemplung-cemplungan itu sebetulnya perlu itu ya. Apa itu maksudnya? Oh ada itu. Ya apa itu? Jadi kalau kita lihat jembatan itu ada gini. Begitu diteketi gak ono jembatan. Jadi jembatan siluman lah. Tinggal rangkanya tok.
gak bahaya tau. Oh, loh, di situ harus mikir, ngelihat peta, kemana ini harusnya. Oh gitu. Jangan-jangan itu. Karena waktu yang lalu, saya sama dia ngikutin eventnya itu, Iya. lewat situ. Apa yang terjadi? Jembatan ini, oh iku. Jalan nih kita. Wah, iki nuntun iki. Tonton, angkat sepeda, nyabrang, selesai. Kabar terakhir, jembatan hilang sebulan. Berarti sepatunya lak buasa kabeh lah. Oh enggak, kita akhirnya masih ada. Nah kalau kali ini mereka harus ditur. Harus ditur. Terus ada lagi, jembatan hilang. Ini hilang, betul-betul hilang kalau ini. Jadi kita baru keluar dari checkpoint 3. Keluar checkpoint 3 itu kan masuk ke dalam ke mini bike park namanya. Kalau di Malang mini bike park itu di P9. Nah, kita masuk ke sana. Masuk, istirahat, di situ dikasih makan, minum, ya toh. Kita bisa istirahat sebentar sambil nunggu hujan agak reda. Terus kita ngelihat GPX, lihat Garmin. Lihat gini. Loh, Tenan ta iki? bobol Bener ta? buri. Dibujui lah ngono Iya ya. dibujui. Ternyata udah kita masuk ke sana. Kita jalan. Pertama happy bisa jalan. Wah enak ini tengah sawah. Loh, jalannya hilang. Nggak ada jalan. Nah, terus ini ada kebun tebu. Ayo terabas kebun tebu. Kebun tebunya terabas. Betul ternyata tidak melenceng. Jadi memang harus nuntun di kebun tebu itu. Sudah. Ngeliat lagi. Loh, kok ke kanan? Loh, Siapa yang dipercaya ini? GPX atau? kok kanan? Ada jembatan. Jembatannya ndak ono, sungai itu. Waduh. Ayo anu ae. Dia mengorbankan diri dengan gagahnya. Plung, masuk. Nyemplung. Terus keluar sedikit jalan, dak. Oh iya bener. Berarti harus nyemplung memang ya. Iya, nyemplung. Akhirnya nyemplung kita. Itu nyemplung, jebyur. Lah timbang naiknya susah-susah, ngadem sisanya obyok-obyok dalam air. Wong itu air bersih tuh. Termasuk loop selulupan. Selulup. Enggak lah keceh. Itu terus kita keluar. Dah jalan tengah-tengah sawah. Nah, itu kok Yakub yang rutenya ikutin itu. Iya. Yang saya bikin story angon bebek. Iya, itu. iya. Tembusnya ke situ. I see. Terus ada nyambungnya dari situ. Nyambungnya yang jalannya turun gitu. Itu namanya tanjakan kram. Karena di situ saya kram. Kaki dua-dua kram itu di situ. Itu tanjakan kram namanya. Nah, itu kan sudah kita lewati ya. Itu kan lewat situ nanti keluar. Nah, itu agak santai dikit kalau tapi bagi orang yang kakinya sudah kejang-kejang. Santai mandek, stretching. Itu yang saya alami. Ya, kalau yang GXID yang lalu sama Martin ikut memang panitianya orang GXID ini kalau kadang-kadang bikin rute itu di luar nalar. Jadi kita tanya, kamu bikin ini alasannya apa? Aku cuma bikin gara-gara bukan karena ngeliat rutenya, tapi karena aku pingin gambar peta, gambar Pokemon. Aduh, iki loko. Begitu tak lihat gambarnya, Pokemon teko endi? Jadi Dihapusi. Koko Hugo. Jauhkan keisenganmu dari gambar Pokemon. Padahal kau Nggak ada Pokemon. Adanya Aitin, lanjutkan berikutnya. Memang kali ini di Goes On Malang tanggal 20 Juli 2025 ini sebagian rute adalah kerjasama antara saya dan Mr. Hunggul Hugo. Itu anak GXID Malang. Dia memang seperti yang dikatakan kalau buat rute itu iseng lah sesuatu. Jadi kombinasi dari rute isengnya Hugo sama rute yang dari saya itu yang bisa diingat terus itu. Jadi pengen balik lagi. Kalau saya enggak
Nggak pingin balik. Kalau rutenya Hugo enggak. BTW, si Hugo lulus BJ loh. Habis ini ikut BJ dia. Ya udah, sana, blowjob sana. Jadi kalau ikut acara ini, Goes on Malang ini, itu sebagian adalah memang rute latihannya peserta-peserta yang lulus BJ besok ini, karena memang bentang Jawa. Itu artinya jelek. Oh iya. Bentang Jawa. Saya utarakan itu. Betul. Jadi bentang Jawa. Bentang Jawa. Atau kalau perlu diganti BW. Oh gitu. Bentang warung. Bentang warung. Loh itu. Warung sepanjang jalan. Ya betul. Ya memang teman-teman ini kan juga latihannya di situ. Nah, begitu. Jadi bisa ada yang ya wis kejutan-kejutan lah. Kalau saya sebutkan semua kejutan di sini nanti akhirnya enggak jadi kejutan, enggak penasaran ini ikut. Tapi yang pasti ada beberapa spot yang bisa untuk foto. Apalagi orang yang dari luar daerah Jawa Timur. Pasti senang ya. Pasti pikir gini, loh kok ada ya tempat foto seperti ini. Dan nanti saya rencanakan sih juga saya tempatkan beberapa fotografer di sana. Jadi untuk dokumentasi masing-masing peserta lah. Gitu. Gitu. Mas Bambang moto biasanya seneng ikut nyari tempat-tempat tersembunyi. Untuk moto orang kewer, orang nuntun, orang guling. Gitu ya. Sudah siap ya. Oh, harus dipersiapkan kalau itu. Karena intinya gini kok Yakob. Alasan kita membuat acara ini, jadi dengan begitu banyak kejutan-kejutan di medan yang harus kita lalui itu, tujuannya itu gini. Kalau kita membuat sebuah acara, itu orang ya udah cuma sepeda Anda ngatasin rutenya, finish selesai sudah. Tapi ini kita bikin di mana dia selama berbulan-bulan bahkan tahun depan lagi itu masih bisa cerita. Bahkan mungkin apa yang terjadi ke dia bisa jadi bahan bulian. Betul. Atau bahan guyonan gitu. Nah, sehingga kan itu berarti bahwa kita berhasil membuat orang itu terkesan dengan apa yang kita siapkan. Jadi intinya acara ini adalah acara Goes on ini itu pada dasarnya adalah senang-senang. Senang-senang yang dibalut dengan adventure, bersepeda. Terus menikmati kota Malang yang bukan hanya terkenal kuliner, bakso, cuimi, terus segobok, sate komo, warung lama, soto Lombok. By the way, ngomong-ngomong soal makanan, ya toh, di pit stopnya nanti gimana? Ya, itu kita kan start dan finishnya itu di Senandung. Di Senandung namanya Senandung ya, itu semacam kayak guest house lah. Di sana memang ada pujaseranya juga. Mereka jual makanan-makanan yang khas di Malang juga gitu. Itu. Terus sebetulnya kalau di pit stop ya kita tidak terlalu menyediakan ya. Kita paling cuma refreshment seperti minum atau pisang. Tapi sepanjang jalan itu yang dilalui itu sebagian besar ada orang-orang yang jualan tuh ya. Itu yang penting. Bentang warungnya itu ada. Itu yang penting. Bentang warungnya ada. Itu ada. Yang penting. Khas Malang itu ada. Itu yang penting. Soalnya kalau misalnya rute-rute yang kayak EJJ gitu ya, itu bisa berkilo-kilo, berpuluhan kilo tidak ada orang jualan kiri kanan. Kalau ini tidak sampai puluhan kilo, hanya ratusan meter. Oh gitu. Wah, ya bersyukur ya kalau gitu. Dan yang pasti mungkin Anda akan melewati rumah masa kecil saya. Sekolah saat pertama kali saya di training Shimano. Nah, itu pasti lewat situ. Terus juga dilewatin ke beberapa rute. Tempat dulu saya latihan waktu masih aktif race untuk mountain bike. Jadi itu ada di situ, dilewatin ke situ. Nah, seperti apa?
ikuti aja gitu loh. By the way, itu nanti kalau misalnya yang mendaftar tuh berapa sih? Nah, biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya ya relatif cukup murah ya. Oke. 250.000. Ya. Itu sudah dapat jersey, dapat refreshment. Ya. Kalau finish sampai melalui semua CP yang kita tentukan, finish dapat medali finisher. Kemudian juga ada hadiah undian. By the way, medalinya itu apa dari emas? Wow. Kalau medalinya dari emas, gak usah nggak event, tak kantongi dewe pokok. Nah, medalinya yang pasti medalinya eksklusif. Okay. Jadi kan kalau Anda ikut event-event, sepeda apapun, kan nggak ada tulisan logo, merek yang mendunia itu terpampang di medali itu. Jarang. Baru ini. Ya. Dan ini merupakan event pertama di mana Shimano by BT itu muncul sebagai sponsor utama. Wah, nah itu baru Tumon. Medal finisher ada capnya Shimano. Itu perlu Anda koleksi ya. Ya, kalau bisa saya minta desainnya. Oh, ada. Ya nanti mau saya taruh di cuplikan di video ini biar tahu ya. Medali finisher tok Shimano. Ini nah, nanti untuk daya tarik kalau mereka yang mau daftar. Bagi Anda yang penasaran, ngelihat saya sama Ko Yakob bawa MTB di off-road kayak apa, Anda harus ikut. Iya, yang pasti saya akan nabrak, kepleset, ngesot. Jadi kali ini saya akan pakai MTB Lombok Merah. Oke, mungkin saya akan pakai full sus dah, biar nyaman. 1 kilo full sus. Istimewa. Gitu ya. Kita lihat ngesot berapa kali. Wah, belum mesti kasih warning kayak gitu. Loh, justru kadang-kadang kalau full sus kita terlena soalnya. Gitu ya. Iya, terlena sehingga akhirnya ngesot. Justru tambah ngesot. Iya, saya pakai hartil, dia pakai hartil enggak apa-apa. Nah itu yang pakai full sus itu rata-rata ngesot semua waktu itu kita uji coba rute itu. Yang pakai full sus ngesot, saya pakai gravel. Iya. Ya ngicir enak ini. Oke. Ya toh. Nah, ini. Makanya full sus itu membuat terlena. Ya, makanya ini kejutan harus ikut. Pasti orang bingung. Kok iso ya full sus kok malah ngesot, gravel kok enggak? Aneh loh, aneh. Lah mau mengalami keanehan ikut aja goes on. Ya toh. Jeneng kok goes on sih? Lo kan goes on Malang. Oh, goes on, kita kayak goes on, on off. Ya on road dan off road, itu kan gitu. Ya intinya gini kok Yakob. Acara goes ini yang pasti saya dan panitia itu sudah nyiapin banyak hadiah. Jadi kalau goodie bag pasti ada. Oh, pasti kebek ya nanti. Oh, kebek. Pulang kebek. Kalau goodie bag kan biasanya isinya ya cuman voucher, ya toh. Terus suplemen, gitu-gitu itu ada, tetap ada. Tapi ada yang istimewa. Iya. Tools. Oke. Ada di goodie bag itu. Wah. Mewah berarti. Loh iya loh. Kita jadi untuk hadiah door prize-nya aja, bahkan mungkin Anda berkesempatan untuk memenangkan merchandise yang tidak dijual secara umum oleh Shimano. Wah. 250.000 pendaftarannya, nggak daftar ya wis rugi dewek. Ya kan by dokter kan Shimano Lab. Yes. Gak daftar ya rugi dewek. Oh rugi. Rugi.
kapan lagi? Iya. Tak bengoki bocah live gitu enggak pernah. Biasanya kan lewat IG atau lewat YouTube kan bocah ya. Ini enggak. Tak duding langsung bocah. Oke, Tin. Sekarang mengenai 50 km dan 100 km, you beri cut off time berapa lama? Kalau 100 kilo itu 10 jam. 10 jam. Wah, ini berarti tingkat kesulitannya sulit iki. Sulit. Makanya 10 jam. Enggak lah. Sulitnya itu bukan rutenya kok. Rute memang penuh kejutan. Tapi kita berusaha memberikan waktu yang cukup supaya mereka enggak kebut-kebutan sehingga melewatkan momen-momen yang menyenangkan. Oh, ya isi ya. Jadi benar. kita kasih kesempatan untuk Anda foto lah atau apa nyantai karena Gitu, ya. karena Gitu, culture-nya di grupnya kita ya. itu kalau kita goes masuk blusuk-blusuk gitu itu bukan cuman gravelan atau MTB-an. Bukan cuman blusukan gitu enggak. Yes. Tapi kita piknik. Betul itu. Iya. Jadi di backpack kita itu selalu isinya apa? Ada yang bawa kompor. Loh iya betul, ada yang bawa kompor kecil, ada yang bawa kopi. Berarti besok kalau misalnya event Goes On ada yang mau bawa kompor, Boleh silahkan. mie sedap, Iya enggak apa-apa. mie Asal goreng, bagi-bagi. kopi. Boleh, Ya. boleh. Jadi Anda misalnya merasakan, ini kita sudah cukup waktunya nututin lah sampai COT, ya kan? Masih under COT ini gini, ya Anda. Terus Wah ini mandek, tempatnya kok pas, bisa duduk-duduk, angin semeliwir, ngopi, ya udah. Karena banyak keroncongan, mata air gitu. di Malang itu Iya. punya banyak mata air dan sungai-sungai di beberapa tempat itu jernih. Iya. Jadi kita bisa rebus untuk kopi. Siap. Tuh. Siap. Terus dan juga kita ngasih kesempatan karena yang tadi Malang itu kaya kuliner. Jadi kita kasih kesempatan juga bagi mereka yang kepingin ya udahlah sambil jalan mau lewat ya udah beli aja sekalian. Wah. Gitu. Luar Ya biasa. lebih baik lagi kalau bisa beli banyak bagi-bagi nang koncone waktu finish. Iya. Loh ya kan sekalian. Nah itu. Nah yang pasti Iya. kita berusaha mengenalkan suatu suasana bersepeda yang mungkin berbeda. Iya. Jadi kalau di Surabaya ada Duro, ada Surga gitu. Terus di Bromo ada Bromokom. Nah, kalau di Malang ini ada Goes On. Oke. Kalau yang 50 km gitu gimana cut off time-nya? Jadi gini, kalau yang 100 kilo itu kan 10 jam. Cuma yang mau balapan, yang mau cepet-cepetan tetap ada podium. Iya. Podium 1, 2, 3 ada. Tapi ya memang podium kita khususkan yang memang enggak pakai motor ya, enggak pakai e-bike. Jadi murni manual ya. Kita Walaupun e-bike boleh daftar. ya nanti saya akan buka terakhir aja dah. Ya, Itu untuk e-bike. Iya. Kalau 50 kilo itu cut off time-nya 6 jam. 6 jam karena juga itu seperti Dr. Erik bilang kalau yang 50 ini memang lebih banyak di perkotaan. Jadi kalau mau kuliner mau segala macam banyak. Jadi tamasianya seperti itulah. Yang 50 kilo memang tidak ada podium. Cuma hadiah undian aja. Kalau memasuki CP1, CP2 terus sampai finish lengkap, nah itu boleh ikut undian. Itu kalau 100 ada 3 CP. Iya. Sampai finish berarti harus checkpointnya start CP1, CP2, CP3 dan finish. CP1 itu nanti di sekolah kita Dr. Erik di SMA Santa Maria itu CP1 karena memang acara ini saya dan Erik buat itu adalah juga dalam rangka ulang tahun sekolah kami itu SMA Santa Maria itu ke-61. Wah. Nah, 61 tahun berkarya di Kota Malang gitu. Iya. Ya. Umurnya udah mau 60-an. Gitu ya. Jangan buka rahasia. Enggak, saya enggak buka rahasia, mengungkapkan kenyataan.
Tapi berbahagialah kalau sudah umur kepala 5 ke atas tapi bisa enjoy cycling kayak saya. Lo cycling itu sebetulnya semakin tua semakin asoy. Iya makanya itu. Lah enggak gitu kok, enggak sampai Jakarta, enggak sampai mana-mana. Semakin tua ya semakin lambat tapi enjoy. Donda, memang semakin tua kita semakin lambat. Tapi semakin jauh. Iya. Loh. Semakin kalau nikmat. muda itu semakin cepat tapi dekat. Iya. Dan cuman sancrut. Nah, cuma sakrut. Nah, kalau yang tua bisa crut. Nah, kan gitu. Karena itu hati-hati sama yang tua-tua ini justru. Iya. Kata-kata terakhir apa? Oh ya, ntar ada Mr. satu Martin. lagi. Terus untuk pendaftaran kan tadi kemarin diumumkan 250.000 per orang. Itu Anda enggak jersey udah. Nah, nanti kita akan kasih spill. Pokoknya pantengin aja IG-nya Baik Dokter sama Goes On. Iya, Baik Dokter. Sama YouTube-nya Koyaku. Kita pasti akan kasih spill. Medalinya kayak apa, rutenya, cupliannya kayak apa. Mungkin Anda yang sering jalan-jalan di Kota Malang pun atau sering sepeda di Kota Malang pun belum tentu tahu. Iya, betul. Oh, karena saya kesana aja lali kok. Mesti buka GPS lagi. Itu. Dan pasti Anda akan melihat Kota Malang dari sebuah sisi yang berbeda. Itu satu. Dan yang pasti kita batasi peserta jadi berapa? 300 ya? 300 peserta. Jadi Anda cepat daftar. Link pendaftarannya, jadi Anda bisa scan nanti QR yang dipublish. Atau ada linknya juga, Anda tinggal klik, kemudian melakukan registrasi apa semua dan melakukan pembayaran pendaftaran di situ semua. Termasuk milih jersinya ukuran apa itu ada semua. Itu yang pasti pesan saya, enjoy the moment, ya kan, do not cheat. Karena ini meskipun ya bukan satu acara yang kompetitif, tapi paling tidak Anda tidak melakukan diskon rute. Iya, betul. Nah, itu karena seringkali terjadi diskon rute. Jadi seolah-olah udah kemana-mana. Tapi saya tanya loh ya, bantu-bantu temen misalnya dorong gitu kan ada apa-apa toh. Asal nggak loading. Asal nggak loading. Nah, itu. Karena dog watcher-nya itu banyak. Iya, benar. Ya kita bukan ya seperti Om Asrul ngomong kan, bukan respect event atau respect penyelenggara, tapi respect lah cyclist lain. Iya. Itu, dan juga jangan membohongi diri sendiri. Hitungannya gitu. Ya, kayak saya gini misalnya, suruh ikut Bromocom, saya bilang pasti gak finish karena apa? Gak entos nanjak. Sik. Misalnya dompleng moto ambek sang juara gak apa-apa toh? Hah? Dompleng moto, foto-foto bareng ambek sang juara gak apa-apa toh? Gak izin. Enggak apa-apa tapi enggak izin. Enggak apa-apa. Gak izin. Iya, lagian lho. Aku lak di foto ngono pun yo tak pamerno ndek sapa ya iki yo. Tak pamerno ndek sapa. Loh, pamerkanlah pada rumput yang bergoyang. Kresek. Oh iya, satu lagi. Malang itu punya Ubud. Banyak yang enggak tahu. Iya, menarik. Malang itu punya Ubud. Iya. Oke. Nah, itu. Ya. Seru kan? Jadi kalau enggak ikut rugi. Ya. Jadi persiapkan diri, ya toh? Persiapkan diri, persiapkan hati. Ya. Persiapkan sepeda. Persiapkan sepeda. Ya toh? Kalau mau beli sepeda baru khusus untuk event ini ya enggak boleh, apa-apa. enggak apa-apa. Ya toh, persiapkan sepeda, persiapkan hati, persiapkan diri. Bawa uang receh, ya, pecahan 5.000, 10.000 gitu. Dan kalau Anda pingin melipir, cari cemilan, karena di Malang itu, kalau pagi kan kita start jam 6 ya. Setengah 6 kita sudah start. Itu budaya di Malang, mereka masak itu pagi. Dan dapurnya itu rata-rata masih terbuka. Sehingga ada beberapa daerah yang akan dilewati itu. Seng mambu rawon. Wah, mampir. Seng mambu goreng. Seng mambu apaan? Kok ya kau waktu nyoba rute kan sudah ngalami. Iya. Seng mambu bakso.
Oke. Tapi malu mau mampir bakso kemarin. Oke. Ya, oke. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya untuk Goes On ya. Sebaiknya Anda mempersiapkan diri begitu Anda lihat ini apa itu episode ini, ya persiapkanlah. Nanti kita akan tampilkan lagi barcode-nya sekali lagi. Nanti Ya, kita akan publish juga. Panitia juga akan publish hotel-hotel atau guest house apa aja yang recommended untuk Anda yang dari luar kota untuk menginap. Ya di Senandung itu salah satunya. Nanti mungkin kalau Senandung penuh Anda bisa cari ke yang dekat-dekat. Jadi startnya enggak jauh-jauh. Gitu. Kecuali Anda mau memang kayak Om Yohan gitu, lain cerita. Kalau Om Yohan itu kasus khusus. Jadi kalau event ke Malang, dia mancalnya dari Surabaya. Dipancal itu dari Surabaya sudah di Furi. 100 kilo duluan. sampai gedek-gedek. Mungkin pulang masih dipancal lagi. Mungkin rencana saya akan gitu, Rick. Jadi saya akan berangkat hari Sabtu. Hah? Sabtu sama. Iya. Saya juga Sabtu. Tapi mancalo dewe kok. Saya akan pancal jadi menuju ke Malang nanti. Karena rencana saya rasanya setelah tanggal 7 ke Jakarta nanti goes ke Jakarta blenger wesan. Terus masih ketambahan lagi yang di Malang 100 kilo bunek wes. Ya, jadi saya enggak mancal dan juga mesti bawa mobil karena ada beberapa barang yang memang harus saya bawa, jadi enggak mungkin mancal lah. Itu. Oke, ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Daftarlah di acara Goes On ini. Sekian. Terima kasih. Oke.